maksud dengan TW itu, serta apa fungsi dan manfaat dari TW itu. Selamat berjumpa kembali dengan Teddy Kurnia TGM dari Kabupaten Tenggamus. Hari ini saya kedatangan 2 orang tamu. Nanti mereka ingin tahu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan TW, top working itu. Kemudian juga pengen tahu juga bagaimana sih caranya. Makanya beliau datang ke TBK Indah Farm, kebun durian atau kebun menjadi kebun durian. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya ingin mengimbangi 2 negara terdahulu, yaitu Malaysia dan Thailand, yang topografinya sama, sinar mataharinya juga sama, dilalui oleh Khatulistiwa. Kenapa mereka 2 negara ini bisa surplus atau bisa mendapatkan pendapatan per kapita dari buah itu sangat bagus? Indonesia why? Sangat memungkinkan. Oleh sebab itu ada anak-anak muda yang datang ke tempat kami ingin belajar bagaimana cara percepatan daripada tanaman durian itu. Oleh sebab itu, jangan lupa bunyikan lonceng untuk mengikuti Teddy Kurnia TGM. Ikuti terus Teddy Kurnia TGM. Karena oleh sebab itu, kawan-kawan ini siapa ini? Pak Irfan. Mas Irfan, ini? Ari. Mas. Oh iya. Nah, ini berkunjung ke TBK Indah ini sebenarnya ada apa nih kira-kira? Nah, di sini yang kita dengar banyak benar tanaman durian yang ditanam di sini. Jadi Ya, ada program khusus nampaknya yang diterapkan di sini, yang saya dengar kayak kata Bapak barusan itu TW ya namanya. ya. Begitu. Jadi kedatangan kita di sini pengen tahu cara pengembangan durian di sini, program-programnya apa saja, dan termasuk TW itu sendiri yang jadi program khusus dari Bapak untuk penanaman durian. Jadi apa yang dimaksud? Nah, ini pertanyaan dari anak muda yang sangat luar biasa. Saya yang sudah STW sangat apresiasi dengan kawan-kawan yang seperti ini. Dan saya harapkan juga kawan-kawan yang menonton ini juga sama seperti itu. Karena apa? Menanam durian adalah sebuah investasi yang sangat baik. Karena 3-4 tahun, insya Allah kita masih diberikan usia oleh Allah, kita akan menikmati buahnya. 6-7 tahun, kita akan menikmati hasilnya. 10-20 tahun kemudian, itu menjadi investasi untuk anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Karena apa? Usia durian sekali nanam, sepanjang masa kita akan memungutnya, mengambil hasilnya. Nah, kembali kepada pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Ari tadi, ya, sama Mas Irfan. Ya, walaupun ini berjauhan, tapi memang kebetulan mungkin selalu berkomunikasi di media dan melihat channel Teddy Kurnia TGM. Alhamdulillah. Nah, memang yang saya lagi saat dipromosikan saat ini, maksudnya bukan dipromosikan, yang dilakukan di TBK Indah, ini adalah bagaimana saya melakukan percepatan pembuahan. Karena banyak sekali orang ingin menanam durian dan ingin berbuah gitu loh. Bahkan sampai pembuahan pun itu banyak sekali ditonton. Dan mungkin dalam channel yang lain, saya ada mungkin di sini nih, tentang pembuahan. Tetapi memang nanti ke depan juga akan mencoba saya paparkan tentang pembuahan itu sendiri. Apa-apa saja pupuknya, kemudian bagaimana caranya, nanti akan saya kupas. Tapi hari ini adalah yang utama adalah TW. Pertama adalah TW, itu adalah namanya top working. Top working ini adalah menyatukan dua batang durian menjadi satu seperti ini. Nah, nah ini namanya sambung susu. Nah, ini batang aslinya yang saya tanam dari ini. Nah, kemudian ini satu polybag ini. Nah, yang ini satu polybag ditempelin di sini. Nah, dan kalau saya melihat dari sini, ini kelihatannya sudah mulai menyatu karena ini sudah agak kelihatan hijau ini. Dan batangnya juga bagus. Dan kemudian ini juga terubus tuh. Nah, ya kan, menandakan bahwa ini ada pertumbuhan. Artinya ini hidup. Nah, cuman masalahnya adalah setelah ini kita lakukan, ini hampir rata-rata kawan-kawan adalah bisa melakukan ini. Tetapi yang jadi masalah adalah apa sih tujuan daripada TW itu? Itu salah satunya memang yang harus kita kupas. Tujuan daripada TW mungkin nanti setelah ini saya akan tunjukkan, karena di situ ada pengelola, di sini adalah Pak Yanto. Nanti kita akan tanya sama Pak Yanto, ya. Ada beberapa tanaman yang telah lulus seleksi daripada TW ini. Artinya ininya sudah dipotong. Nah, seperti ini juga, ini kan setelah 1 bulan ini kita coba ini separuh. Ini nih, lihatin agak deket sini nih. Iya. Ini kan, nah ini kan, ini dilukai sama saya agar masukan yang dari sini ini
terhenti di sini dan ini akan dilanjutkan oleh dari sini gitu loh. Dan sampai satu masanya nanti ini dipotong dan ini kita bisa dipindahkan lagi. Kenapa saya lakukan ini? Karena ini saya penghematan, karena di tempat saya belum ada pohon durian unggul sesuai harapan kita. Saya belum ada. Karena ini dulunya adalah kebun kopi, kemudian ada coklatnya yang telah saya habiskan karena memang tidak bisa diatasi penyakit dan kendalanya. Kemudian hanya kopi, pala, dan cengkeh. Dan ini termasuk saya, di belakang saya cengkeh nih. Nah, jadi ini sistemnya ada ladan juga ini kan, ladan. Bagus ya Pak ya. Cuma hanya sekedar dari polybag, kemudian disambung dan ikat aja ini Pak ya. Tidak ada proses yang lain Pak ya. Tidak ada. Bahkan saya tidak memberikan apapun juga. Oh, ini hanya kayak gitu aja. Nanti kita dengan Mas Yanto nanti dilihatin di mana yang telah berhasil. Tapi kembali lagi bahwa apa sih manfaat dan fungsi terhadap TW ini. Nah, tapi yang saat ini adalah ini ada dari polybag dan ini bibit unggulan. Saya mendapatkan dari Mas Sigit. Dia itu adalah salah satu yang memiliki channel Durian Traveler dan dia salah satu penggagas, penggerak daripada, termasuk saya adalah korban dari beliau-beliau. Ya, karena apa? Saya sering melihat tayangan beliau hingga akhirnya terpikir apa yang disampaikan beliau sangat mungkin sekali kalau Indonesia menjadi sentra durian dunia ke depan gitu loh. Karena Thailand aja dengan kita nggak jauh berbeda. Petaninya juga banyak. Malaysia bahkan mungkin dulu banyak petaninya itu adalah orang Indonesia. Terbukti dari sawit segala macam, Indonesia akhirnya kemudian baru nanam sawit dan bisa mengimbanginya gitu loh. Setelah Malaysia kita. Nah ini juga kenapa gitu loh. Setelah Malaysia dan Thailand kita akan menjadi sentra durian. Walaupun memang di beberapa daerah sebenarnya sudah berjalan, termasuk di Banyumas sebagai sentra durian bawor ya. Kemudian ada di Bangka. Nah ini salah satu adalah durian unggulan kita, bukan introduksi. Kalau sekarang yang lagi dikembangkan di beberapa daerah adalah introduksi. Mungkin nanti akan saya jabarkan apa itu introduksi. Itu adalah, tapi ini adalah durian yang termahal. Ini kalau menurut catatan yang saya dapatkan, ini Super Tembaga ini 1 kilonya di atas 1,5 juta. Bukan satu buah ya, 1 kilonya. 1 kilo ya. Dan ini baru dikembangkan, salah satunya adalah di Sulawesi, di Lambunu, di Gorontalo sana. Iya. Nah, ini kembali lagi ke saya, fungsi daripada ini kan saya nanam dari biji. Katakanlah kita punya durian lokal yang sudah besar, ya. Tapi buahnya tidak sesuai dengan harapan kita. Misalnya bijinya terlampau besar, tidak manis, tidak mempunyai color, kan gitu. Ya. Nah inilah fungsinya di terobosannya dengan TW. Nah ini kan saya potong nih. Ini ada sedikit kemarin udah saya potong juga ini yang aslinya. Setelah ini nanti baru tinggal ini aja. Ini biasanya ini lebih cepat. Makanya kata saya percepatan. Kalau kita nanam dari polybag itu maksimalnya aja itu 3 tahun. Itu kalau dipeliharanya baik dan sesuai, artinya kebutuhan pertumbuhannya itu. Kadang banyak ada orang 5 tahun kok belum berbuah. Orang nanamnya cuma ditanam aja kan. Iya kan. Saya udah pupuk, tapi ternyata bukan pupuk aja yang diperlukan. Seperti kita bukan makan aja, perlu lauknya. Nah setelah kita dapat lauk, ternyata perlu diolah gitu. Tanahnya perlu diolah, artinya perlu digemburkan dan sebagainya. Artinya itu 3 tahun. Apalagi kalau dari biji. Saya di tempat Padarsim di beton itu ada yang 12 tahun sampai 10 tahun. Itu kalau dari biji. Artinya sangat lama. Dan kemungkinan paritas itu tidak akan kembali kepada paritas awal kalau ditanam dari biji. Kemungkinannya seperti itu. Presentasinya hanya 20%. Nah, sementara kalau dengan TW ini yakin kalau ini durian ini Super Tembaga yang tebal, kuning, kemudian manisnya legit, kemudian kripsi dan sebagainya. Ini tetap akan seperti itu. Dan yang lebih lagi menguntungkan, bayangkan kalau kita punya pohon yang usianya sudah 7 tahun, kemudian kita tebang, kemudian kita TW. Itu 2 tahun aja, paling lama 2 tahun itu sudah berbuah. 2 tahun? 2 tahun aja sudah berbuah. Artinya, dan itu dibuktikan, salah satunya di kemarin, ada satu Super Tembaga, 1 cabang aja dibeli 32 juta.
Wow. Satu cabang loh. Kalau sekarang ini kan rata-rata di 8 sampai 12 cabang biasanya durian itu. Satu cabang loh. Kalau sekarang ini kan rata-rata di 8 sampai 12 cabang biasanya durian itu. Itu sangat memungkinkan. Nah, oleh sebab itu bahwa dengan TW ini adalah sebuah solusi untuk percepatan kita mendapatkan buah. Mendapatkan hasil dari buah durian. Kemudian juga yang kedua adalah mengubah yang kita memiliki durian lokal atau durian yang kita tanam yang tidak sesuai lagi dengan keinginan kita atau kita ingin merubahnya, itu satu-satunya hanya dengan TW itu. Dan TW itu cepat berbuahnya. Nah, artinya kenapa enggak kita memulainya? Kenapa enggak? Ini adalah sebuah terobosan yang dilakukan oleh kawan-kawan yang telah salah satunya ya, sebenarnya banyak di Pemalang, di Brebes, kemudian di daerah-daerah Jawa terutama yang telah terdahulu, termasuk ada juga di Lombok, itu sudah dilakukan. Dan ini saya khusus untuk Pak AC Ardianto dari Bangka. Saya mendapatkan motivasi dan semangat dari beliau pada saat beliau membuka durian super tembaga atau cumasi atau tai babi. Itu sangat terinspirasi sekali. Terima kasih saya kepada Pak AC Ardianto. Mudah-mudahan seperti yang saya sampaikan kemarin, saya ingin mencoba menanam. Mudah-mudahan ini saya lagi pesan juga, saya akan menambah di TBK Indah ini mungkin sekitar 100 batang menanam durian super tembaga yang asli Indonesia. Kita akan jayakan Indonesia dengan durian kita sendiri. Terima kasih Pak AC Ardianto. Nah, kembali ke sini. Oleh sebab itu kawan-kawan, Mas Ari, Mas Irfan, mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah terobosan, sebuah upaya dan usaha. Karena kita ini manusia syariah. Mungkin menurut keyakinan saya ini adalah manusia itu adalah manusia syariah. Kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang banyak, kita harus memberikan cara atau alat atau sarananya yang memungkinkan. Sementara ada satu kekuasaan alam, yaitu Sang Pencipta, itu kalau memberikan sesuatu itu, mungkin dengan kalimat keyakinan saya adalah kun. Artinya ditiupkan aja bisa banyak. Sudah dibayangkan, kalau kita jadi tukang jualan esnya cuma misalnya 100 porsi, kan cuma itu. Batas rezeki kita maksimal. Iya. Tapi bukan mengecilkan itu ya. Artinya bukan. Tapi ini adalah sebuah perbandingan saja. Tapi kalau Allah sudah seperti durian saya yang di belakang itu, kalau dia mau ngasih 50, why not? Tidak ada yang bisa menghalangi Allah. Ya kan? Nah, bayangkan kalau super tembaga ini ada 50 biji, rata-rata di 2 kilo aja, artinya sudah 1 kintal. Luar biasa. Saya rasa bukan 30 juta, mungkin dalam 1 batang aja itu sudah beli Avanza, Pak. Wow. Apalagi kalau kita di sini nih 100. Nah, makanya saya berharap kepada tenaga-tenaga muda untuk bisa melakukan itu. Mungkin supaya lebih jelas lagi nanti melihat nanti diantar sama Mas Yanto. Saya atas nama Teddy Kurnia TGM dari Kabupaten Tenggamus yang baru merintis awal ini, tapi terima kasih juga setelah datang ke TBK Indah Farm. Ya, saya sudah beberapa tanam, kemudian saya juga lebih dahulu banyak nanam dari biji termasuk dari ini, tapi itu tidak sesuai dengan harapan saya. Tetapi alhamdulillah itu menjadi sebuah solusi, sebuah terobosan untuk mengembangkan durian unggulan saya dengan durian-durian yang telah ditanam oleh saya. Silakan nanti kita dengan Mas Yanto. Nah, ini saudara. Kawan, alhamdulillah tadi Mas Ari sama Mas Irfan udah bertemu dengan Mas Yanto ya. Dan sudah melihat bagaimana perkembangan durian yang ada di TBK Indah. Alhamdulillah memang sudah ada beberapa yang telah dilakukan dengan TW. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita. Kemudian juga harapan saya secara pribadi mudah-mudahan bisa mengembangkan ini baik melalui langsung dengan aktualisasinya atau minimal dengan lisan kita menyampaikan bahwa di Indonesia sangat cocok untuk ditanam durian. Ya. Sebelumnya saya terima kasih banyak sama Pak Teddy untuk memperkenalkan
TBK Indah dengan berbagai tanaman duriannya, cara pengembangannya, dan berbagai macam fungsinya. Selebihnya kunjungan buat saya di sini sangat bermanfaat, sangat berfaedah, dan ya sambil kita menikmati alam yang indah di sini, luar biasa memang TBK. Terima kasih.